Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh panjenengan sedaya. Kalau menika kula lan rencang-rencang kula wonten ing makam Sunan Ampel. Ambengenipun ing Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Okay, now I'm gonna prepare my script, and without further ado, let's start the video. Untuk bisa masuk ke makamnya Sunan Ampel itu sendiri, kami melewati gang masuk ini ya. Dan setelah melewatinya, kami harus menerabas pasar-pasar dulu. Nah, ini untuk peringatan sekalian ya. Di sini di daerah makam Sunan Ampel itu sangat rawan terjadinya pencurian. Jadi saya nasihatkan ya kepada kalian semua untuk menjaga barang Anda di tempat yang aman, beserta membawa teman ya, mungkin membawa teman untuk bisa saling mengawasi. Nah, pasar-pasar ini sih bisa saya katakan lumayan menarik ya, karena pasar ini menjualkan banyak pakaian koko beserta celananya, dan ada kurma di sini. Nah, tapi saya ndak beli dulu sama teman-teman saya, dan setelah berjalan ya beberapa menit, itu di depan kami itu terdapat masjid ya. Itu masjidnya namanya Masjid Ampel Denta. Nah, dari masjid ini kita akan belok ke kiri. Itu nanti ada tanda untuk belok ke kanan setelahnya. Lalu kita tinggal lurus dikit aja. Nah, di sebelah kanan ya itu ada kayak tempat kayak duk-duknya masjid ya. Kalau ada yang belum tahu atau mungkin lupa, ini namanya adalah beduk masjid ya. Biasanya digunakan untuk menandakan akan terjadinya azan. Nah, setelah lurus ini, ini ada seperti gang ya. Ya gang, tapi pintu masuk ya. Tapi lumayan bagus sih coraknya. Nah, kalau kita udah masuk ya dari makam yang sangat bagus ini, itu kita telah berada di, saya bilang sih seperti lapangan ya, seperti titik kumpul kebanyakan orang. Nah, di lapangan ini tuh aslinya kuburan ya. Ini aslinya kuburan. Jadi ketika kumpul di sini itu hati-hati jangan sampai nginjak makamnya ya. Karena ya gitu. Nanti Anda dikejar tahu. Oh. Enggak. Nah, kecuali ada makam di sini di lapangan ini, di sini juga ada tempat wudhu ya. Ada tempat wudhu untuk Masjid Ampel Dentanya. Dan di sini ada seperti kendi, tempat kendi terbuat dari batu ya, tapi bentuknya kayak guci sih. Nah, ini kendi ini itu berisikan air bersih. Jadi kalian bisa minum di sini. Nah, ini seperti teman saya nih ya yang telah mencobanya, dan rasanya ya lumayan seperti air pada umumnya. Nah, di lapangan ini ya itu ada seperti jalan pintu masuk. Agak masuk itu dengan corak-corak yang lebih bagus ya. Itu adalah pintu masuk untuk ke makamnya Sunan Ampel itu sendiri. Nah, masalahnya itu kami dan teman-teman saya tidak memakai baju koko ya, dan juga dilarang untuk merekam ya, merekam di sana tanpa alasan yang kuat ya. Jadi saya akan berikan beberapa klip-klip ya dari video lain ya, video orang lain bagaimana sih tentang makam ini. Dan ya kalau saya bilang gitu sih videonya akan sangat pendek ya. Jadi
saya akan berikan kalian beberapa cerita ya. Jadi kali ini ya, di video kali ini ya, kecuali mengevlog menjelaskan tentang makamnya Raden Sunan Ampel itu sendiri, saya akan menceritakan biografinya. Oke, simak cerita ini. Sunan Ampel lahir di Kerajaan Champa, kerajaan Islam yang sekarang berada di wilayah Vietnam, Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Nama lengkapnya ialah Sayyid Ali Rahmatullah dengan panggilan Raden Rahmat, gelar kewalian Sunan, serta nisbat tempat tinggalnya ada di Ampel Denta. Beliau merupakan keturunan ulama dan bangsawan, putra tertua dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dari Uzbekistan, atau nama lainnya ialah Maulana Malik Ibrahim dengan panggilan Sunan Gresik, dengan sang ibunda bernama Diah Candrabulan. Beliau ternyata keponaan dari Ratu Majapahit itu sendiri. Jadi bisa dikatakan di kerajaan Majapahit, Sunan Ampel merupakan salah satu bangsawan di sana. Beliau datang ke Jawa, lebih tepatnya ke kerajaan Majapahit atas permintaan bibinya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawannya dari kemerosotan moral kala itu dengan ajaran terkenalnya ialah Molimo. Molimo sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah moh mabuk, artinya tidak mau mengkonsumsi khamr atau segala hal yang memabukkan. Yang kedua ialah moh main, tidak mau berjudi. Yang ketiga moh wadon, tidak mau berzina. Dan yang keempat adalah moh madat, tidak mau mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah moh maling, alias tidak mau mencuri. Beliau termasuk dalam Dewan 9 bernama Wali Songo yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Beliau dikenal berilmu tinggi, alim, terpelajar, serta memiliki ilmu agama yang sangat mendalam. Beliau juga bapak dari para wali. Dari tangannya lahir para pendakwah kelas kakap di tanah Jawa, antara lain Sunan Giri, Raden Patah, beserta kedua anaknya sendiri, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel pun juga punya murid dari rakyat jelata. Yang paling terkenal ialah Mbah Soleh. Beliau merupakan penjaga kebersihan masjid kala itu. Dan uniknya beliau juga memiliki 9 makam karena suatu keistimewaan yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Kebanyakan dari para wali songo menggunakan metode pendekatan budaya untuk berdakwah agama Islam. Tetapi uniknya untuk Bapak Wali Songo ini, beliau berdakwah menggunakan pendekatan nalar, logika, dan kesadaran. Nah, pendekatan ini juga memiliki situasi tertentu ya untuk kalangan-kalangan tertentu. Yang pertama ialah untuk kalangan menengah ke bawah. Itu beliau menggunakan dakwah pembaruan serta pendekatan emosional kepada sang target. Sementara untuk kalangan ke atas, para cendekiawan dan orang-orang yang pintar, beliau menggunakan pendekatan intelektual dan penalaran. Singkat-singkat cerita, beliau berhasil memulihkan moral rakyat dan para bangsawan yang ada di kerajaan Majapahit. Setelah diberitahu kalau Sunan Ampel itu menganut agama Islam, sang Raja Majapahit saat itu
membolehkan Sunan Ampel untuk menyiarkan atau berdakwah agama Islam ini ke Surabaya dan sekitarnya di wilayah Majapahit selama beliau tidak memaksa orang-orang untuk masuk agama Islam. Jadi itu dia singkat cerita dari Sunan Ampel. Saya Ralok izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.